Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, terima kasih telah bergabung dalam live Zoom dan juga live di Facebook atas kegiatan yang diprakarsai oleh Aptikis Indonesia bekerja sama dengan 11 perguruan tinggi dalam rangkaian Seminar Nasional Pendidikan Islam di Timur Indonesia atau posternya menuliskan Pendidikan Islam Indonesia Timur. Bapak-bapak sekalian, kita pada malam hari ini ada dua panel. Ada Bapak Dr. Mansur MAG, beliau dari STAI DDI Pangkajene Siden dan Rapang, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Ansar Abdullah. Beliau adalah guru besar sejarah pendidikan Islam di Universitas Islam Makassar. Sebelum itu juga adalah Ketua Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Pejuang Republik Indonesia. Berturut-turut kita akan undang Bapak Dr. Mansur MAG dan setelahnya adalah Bapak Profesor Dr. Ansar Abdullah. Mari kita buka sesi hari kedua kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, baik yang di live Zoom maupun yang ada di live Facebook atas kegiatan kita pada hari kedua ini. Kalau bicara pendidikan Islam seperti pesantren, surau, lalu kemudian dayah di Aceh, itu kemudian kita mendapatkan limpahan referensi dan banyak sumber-sumber yang dapat kita rujuk. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, ketika kita mau meneliti atau mau mengkaji terkait dengan pendidikan Islam di Timur Indonesia, lalu kemudian justru kita perlu menisik banyak hal dan bahkan kadang-kadang terjebak salah persepsi. Ya, seperti umpamanya DDI, Darul Dakwah wal Irsyad, satu organisasi yang juga organisasi besar, bahkan sumber dari pengurus wilayah DDI Sulawesi Selatan menyatakan bahwa ada 600 madrasah ataupun institusi sekolah dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dikelola oleh DDI. Belum lagi di Sulawesi Barat, dan sampai ke Merauke. Begitu pula sampai di barat ada Pulau Kijang di Sumatera atau di Riau. Nah, ini justru kemudian menjadi sebuah peluang bagi kita untuk mendeskripsikan ataupun kemudian mengeksplorasi penelitian pendidikan Islam di Indonesia Timur. Kesempatan pertama kami mohonkan Bapak Dr. Mansur MAG, selain dosen STAI DDI Pangkajene Siden dan Rapang, beliau juga adalah ketua STAI DDI Pangkajene Siden dan Rapang. Dengan ucapan terima kasih kami persilakan. Silakan Ustaz. Masih belum di mute ini mikrofon tak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ismail Suwardi Waka. Yang saya hormati Bapak Profesor Bapak Adnan, Wakil Rektor, ya. Kemudian terima kasih Pak Dokter. Narasumber, ya. Yang saya hormati, saya muliakan, mohon maaf Pak karena baru kami juga lihat-lihat ini nama-nama yang akan tampil, yang akan kelihatan di Zoom. Tentu pertama ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan satu makalah atau memasukkan dalam seminar nasional kita ini terkait dengan pendidikan Islam di Timur Indonesia. Mohon maaf Pak, belum bisa share screen. Sebentar Ustaz, saya setup. Silakan. Oke. Tentu dalam kegiatan ini saya berterima kasih dan seluruh mewakili Sivitas Akademika STIDDI Pangkajen Senrapa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas undangan dan kepercayaan untuk memberikan materi terkait dengan Darud Da'wah wal Irsyad dalam transformasi pendidikan Islam dan kontribusinya di kawasan Timur Indonesia. Inilah judul yang saya sampaikan kepada di hadapan kita semua. Tentu dalam penyajian ini juga saya berterima kasih kepada Aptikis ya, khususnya selamat kepada ketua yang terpilih, pengurus baru yang terpilih sebagai Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang diprakarsai oleh perguruan tinggi Islam yang ada di wilayah 8 atau Kopertais wilayah 8. Tentu dalam hal ini saya berbicara tentang Darud Da'wah wal Irsyad. Melihat bahwa tentu kita harus bersyukur dan berbahagia bahwa di Sulawesi Selatan ini ada lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berkembang, ya, lahir di Sulawesi Selatan dan berkembang di seluruh penjuru Nusantara atau Indonesia. Kalau kita lihat menengok sedikit sejarah bahwa lembaga keagamaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan itu adalah As'adiyah, ya, As'adiyah. Kemudian dari As'adiyah bertransformasi melahirkan dari Kiai Haji Abdurrahman Nambo Dale diutus ke Mangkoso untuk mengajar di pendidikan, mengajar pendidikan agama Islam, pendidikan Islam di Mangkoso, Kabupaten Baru. Nah, di situ kemudian yang diberi nama MAI, Madrasah Arabia Islamiyah. Juga di As'adiyah itu nama pendidikan awalnya itu adalah Madrasah Arabia Islamiyah. Tapi dalam hal ini hubungannya tidak memiliki hubungan struktural antara MAI Mangkoso dengan Madrasah Arabia Al-Islamiyah yang ada di Wajo Sengkang. Kemudian selanjutnya setelah berdiri di Baru ini berjalan lembaga pendidikan Arabia Al-Islamiyah pada tahun 19 pada tahun 37 kalau nggak salah, bahwa sudah di situ sudah berdiri dan berjalan. Kemudian selanjutnya melihat ada sedikit latar belakang historis sejarah bahwa melihat pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan pada waktu itu masih keadaan tidak aman dari penjajah, sehingga ulama Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Kiai Haji Abdurrahman Nambo Dale melakukan musyawarah dan dimufakati berdirinya suatu organisasi yang diberi nama Darud Da'wah wal Irsyad.
Beliau memimpin dan menginstruksikan pada tahun 1947 itu bahwa semua sekolah atau madrasah yang dibina oleh Madrasah Arabia yang dibawa naungan kepemimpinan Guru Taqiyya Haji Abdurrahman Ambodale itu diintegrasikan menjadi Darud Da'wati wal Irsyad. Oleh karena itu, Darud Da'wah wal Irsyad ini kalau kita lihat perkembangan awalnya di satu kawasan yang namanya Ajatapareng. Ajatapareng ini terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Baru, Kabupaten Kota Madya Parepare, kemudian Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidenden Rapang, dan Kabupaten Endrekang. Dalam perkembangan setelah menjadi organisasi keagamaan yang berkembang begitu pesat, ya itu sudah mengembang 2 misi, yaitu sebagai organisasi kemasyarakatan dan juga membina lembaga pendidikan. Nah, dari lembaga pendidikan yang dibina ini berkembang begitu pesat sehingga dalam bidang usahanya, dalam misinya ini ada 3. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga usaha sosial. Nah, secara khusus kita berbicara tentang pendidikan Islam, bahwa perlu saya sampaikan bahwa lembaga pendidikan yang paling banyak dibina oleh DDI itu adalah di bawah naungan Kementerian Agama. Walaupun ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu masih sangat sedikit. Sehingga kita lihat bahwa seluruh jenjang lembaga pendidikan yang dibina oleh Darud Da'wati wal Irsyad ini semua level tingkatan atau jenjang pendidikan. Itu mulai dari RA, dalam bahasa sekarang adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. Kemudian madrasah ibtidaiyah atau sederajat dengan SD. Kemudian yang ketiga MTS atau sederajat dengan SMP. Dan yang keempat madrasah aliyah, ya. Dan di sini juga sederajat dengan SMA, SMK. Dan yang kelima adalah perguruan tinggi, sekolah tinggi atau IAI, kalau sekarang ini bernomenklatur IAI, ya. Walaupun di Selatan, ya di Selatan di wilayah Jatapareng ini belum ada yang bernomenklatur institut, tapi sekolah tinggi semua hampir kecuali Endrekang itu belum ada sekolah tingginya. Tapi Baru, Parepare, Pindrang, dan Sidrap itu sudah memiliki perguruan tinggi, yaitu sekolah tinggi agama Islam. Kemudian kalau kita lihat bahwa data lembaga pendidikan naungan Darud Da'wati wal Irsyad ini di kawasan Ajatapareng, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa di 5 kabupaten yang ada di wilayah Jatapareng, kalau kita lihat datanya, yaitu Kabupaten Baru sebagai yang pertama masuk di situ Darud Da'wati wal Irsyad dalam hal ini Madrasah Arabia Al-Islamiyah, itu RA-nya sebanyak 6, Madrasah Ibtidaiyah 17, Madrasah Sanawiyah 5, kemudian Madrasah Aliyah 5 juga, perguruan tinggi 1. Jumlahnya 34 lembaga pendidikan di berbagai jenjang yang ada di Kabupaten Baru. Kemudian Kota Madya Parepare, RA-nya 9, Madrasah Ibtidaiyah 5, Madrasah Sanawiyah 5, Madrasah Aliyah 4, dan perguruan tinggi 1. Yaitu sejumlah 24 lembaga yang ada di sana. Kemudian di Kabupaten Pindrang, ya, Kabupaten Pindrang, RA sebanyak 46.
kemudian Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 27, kemudian Madrasah Sanawiyah sebanyak 16, kemudian Madrasah Aliyah sebanyak 8, dan perguruan tinggi keagamaan Islam 1. Jadi jumlahnya 27 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah 16, Madrasah Aliyah 5, kemudian perguruan tinggi ada 2 di situ, ada STKIP DDI dan ada Sekolah Tinggi Agama Islam DDI. Nah, sehingga di Kabupaten Pindrang ini jenjang pendidikan yang dibina secara keseluruhan sebanyak 95. Di Kabupaten Sidenden Rapang, ada 12 Raudatul Atfal yang dibina oleh DDI, kemudian Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 6, Madrasah Sanawiyah sebanyak 9, Madrasah Aliyah sebanyak 8, kemudian perguruan tinggi 1. Jumlah secara keseluruhan itu 26. Di Enrekang agak sedikit minim, utamanya Madrasah RA dengan MI ini tidak ada, tapi Madrasah Sanawiyah sebanyak 2, kemudian Madrasah Aliyah juga 2, jumlahnya 4. Nah, kalau dilihat perkembangan terakhir jenjang pendidikan Darud Da'wati wal Irsyad di kawasan Ajat Pareng ini, Raudatul Atfal berjumlah 73, Madrasah Ibtidaiyah 55, Madrasah Sanawiyah 36, Madrasah Aliyah 28, perguruan tinggi sebanyak 5. Jadi secara keseluruhan 183 jenjang dari berbagai jenjang pendidikan yang dibina oleh Darud Da'wati wal Irsyad. Kemudian selanjutnya tentu kita lihat bagaimana kontribusi pendidikan Islam Darud Da'wati wal Irsyad di Ajat Pareng ini. Kontribusinya kalau kita lihat bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah Ajat Pareng, yaitu DDI menginternalisasikan nilai Islam wasatiyah. Ya, itu karena memang sesuai dengan pesan para pendiri Darud Da'wati wal Irsyad ini adalah menganut paham Islam wasatiyah, yaitu dalam bahasa Islam yang moderat. Karena memang bahwa Islam moderat ini salah satu kekhasan yang menjadi pegangan yang kuat para pendiri Darud Da'wah wal Irsyad dan dipegang secara turun-temurun oleh generasi-generasi Darud Da'wati wal Irsyad. Kemudian selanjutnya kontribusinya dalam bidang intelektual, yaitu Darud Da'wah wal Irsyad melahirkan cendekiawan, yaitu pemikir-pemikir dalam keagamaan Islam. Ya. Jadi pemikir yang tergolong pemikir mungkin dikatakan di sini adalah akademisi, ya, akademisi, bahkan di Darud Da'wah wal Irsyad pengurus besar sekarang beliau Al-Mukarram itu pernah mengajar di Malaysia, pernah mengajar di Brunei, termasuk Profesor Haji Abdul Rahim Arsyad juga pernah mengajar di Brunei, dan banyak sekarang alumni dari pondok pesantren atau madrasah yang dibina oleh DDI mengajar di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Bahkan sekarang ini di bidang pemerintah pun juga belum sempatkan, tapi sudah ada BMPT itu juga ada orang DDI di situ, sekretaris umum PBDDI adalah bekerja atau menjadi di BMPT sekarang ini, sehingga itu saya katakan bahwa DDI ini sudah banyak melakukan mencetak generasi cendekiawan.
Demikian juga di ulama, ya, ulama yang tergolong ulama sebagaimana yang masyhur kita dengar kalau Guru Ta Sanusi Baco LC, beliau adalah cetakan atau dilahir dari DDI Mangkoso, ya, menjadi ulama besar di Sulawesi Selatan, ulama yang harismatik yang ada di Sulawesi Selatan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian banyak mubalik juga yang dicetak oleh DDI, lahir dari Lembaga Pendidikan Darul Dakwah wal Irsyad. Kemudian selanjutnya di dalam kehidupan bermasyarakat, adab-adab yang diajarkan oleh DDI, oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dibina oleh DDI itu melekat di masyarakat, termasuk cara berpakaian di sekolah. Pernah saya juga waktu saya masih sekolah di Sanawiyah, waktu sekolah di Alia, di Sanawiyah khususnya, itu kita sudah di Madrasah Sanawiyah di lingkungan DDI wajib kalau laki-laki sudah harus memakai celana panjang. Sementara SMP itu memakai celana pendek. Demikian juga bagi perempuan harus pakai kerudung, kemudian lengan panjang bajunya. Nah ini karena kemajuan madrasah dilihat dan banyak masyarakat sudah percaya kepada madrasah hingga sekarang ini ikut-ikutan SMP sekolah umum berpakaian sama dengan pakaiannya madrasah. Ini perlu kita lihat seperti itu, yang saya lihat seperti itu. Kemudian selanjutnya adab berpakaian dalam beribadah, ya, adab-adab berpakaian dalam beribadah juga ini kalau kita lihat masyarakat kita, sebagaimana kalau masyarakat itu kalau masuk masjid pakai kopiah, ya, harus pakai kopiah, pakai baju lengan panjang dan sebagainya. Sehingga bahkan ada yang tradisi-tradisi Arab seperti pakaian surban, pakaian gamis dan sebagainya. Nah, ini semua kita lihat bahwa betapa kentalnya kita lihat pondok pesantren atau madrasah yang dibina oleh DDI untuk mengenakan, mewajibkan kepada siswanya, santrinya untuk berpakaian yang sopan, pakaian sesuai dengan adab-adab yang ditetapkan di lembaga DDI. Kemudian semuanya ada 3 juga. Yang ketiga juga adalah ta'awun, tolong menolong, gotong royong. Ya, ini juga sebenarnya diajarkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di DDI, di mana bahwa sifat kegotong royongan ini, ya, empati, simpati kepada masyarakat ini perlu dilestarikan dan ditanamkan kepada anak didik, anak sekolah madrasah yang sekolah di madrasah DDI. Inilah barangkali kontribusi yang mungkin perlu saya sampaikan. Kalaupun ada sedikit saya lihat disampaikan Prof. Ismail bahwa ada sesi pertanyaan. Kemudian inilah barangkali, dan saya akan kembalikan kepada host untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih panel kita yang pertama, Bapak Dr. Mansur MAG dari STAI DDI Pangkajene Sidenten Rapang. Sengaja saya tahan dulu pertanyaan Bapak-Bapak sekalian, baik yang ada di live Zoom maupun ibu-ibu, bapak-ibu yang ada di live Facebook, karena nanti ada persinggungan sedikit pembahasan dari Bapak Profesor Dr. Ansar Abdullah. Beliau adalah guru besar pendidikan sejarah, dan saya ingat lebih dari 12 tahun yang lalu, ya, sekarang itu belum ada istilah Sinta. Di masa beliau menjadi ketua program studi
di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pejuang Republik Indonesia. Beliau telah menggagas jurnal yang terakreditasi, bahkan kemudian mengadakan international conference ataupun konferensi internasional yang kala itu bertempat di satu hotel di Makassar dan kampus UPRI yang berada di Jalan Bawah Karaeng. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Profesor Dr. Ansar Abdullah MPD, Guru Besar Sejarah Islam Universitas Islam Makassar, dengan judul Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan dalam Pelacakan Sejarah. Sekali lagi dengan ucapan terima kasih kami persilakan Kak Ansar. Silakan Kak Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Halo. Iya, silakan Kak, suaranya didengar. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua sekaligus host Associate Profesor Dr. Ismail Suwardiweke, para pembicara senior kita Dr. Mansur MAG, Ketua Stay DDI Sidrap, hadirin yang ada di Zoom pada seminar nasional yang berlangsung pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam situasi cuaca yang tidak bersahabat ini, ya, Sulawesi Selatan bahkan seluruh Indonesia hujan terus dilanda bencana di mana-mana, kita masih bisa bertemu dalam membicarakan suatu event yang sangat bagus, memberi kontribusi untuk berbagi pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada kita, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, khususnya di kawasan timur Nusantara atau Indonesia Timur. Baik, saya tidak membicarakan khusus dalam satu organisasi pendidikan, tetapi saya akan berbicara secara umum dalam kaitannya pendidikan Islam di Sulawesi Selatan dalam pelacakan sejarah. Oleh karena itu, tentu ini adalah bersifat general yang membicarakan secara global bagaimana perkembangan awal hingga perkembangan pendidikan Islam itu di masa-masa selanjutnya. Oleh karena itu, mungkin kita bisa nanti share ya pengalaman terkait dengan pendidikan Islam yang ada di Sulawesi Selatan dalam pelacakan sejarah. Baik, next. Oke. Nah, di Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren itu pada dasarnya telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Kerajaan Goa pada tahun 1605. Dan pada tanggal 9 November 1607, agama Islam itu dinyatakan sebagai agama resmi di Kerajaan Goa. Nah, sehingga awal mula perkembangan Islam di Sulawesi Selatan itu dalam lintasan sejarah didapatkan sumber bahwa awal mula itu adalah di Kabupaten Goa
di kerajaan Goa Talo. Itu awal mula sebagai embrio pertama dalam proses untuk perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Baik, next. Nah, tentu kita semua yang sudah pernah belajar tentang sejarah Islam mengetahui bahwa Islam di Sulawesi Selatan itu dibawa dan disebarkan oleh 3 datuk dari Sumatera, yaitu Datuk Ribandang yang nama aslinya Abdul Makmur, kemudian Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman, dan Datuk Dipiro yang nama aslinya adalah Abdul Jawad. Nah, mereka bertiga ini kemudian menjadi penerang baru dalam pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menandai sekaligus periode awal perkembangan pendidikan Islam di kawasan ini. Jadi jasa ketiga datuk inilah yang kemudian memberi kontribusi besar dalam proses Islamisasi Sulawesi Selatan yang kemudian terkoneksi juga dengan perkembangan pendidikan Islam. Sehingga itulah yang kemudian pada awal-awal selanjutnya pendidikan Islam itu melahirkan beberapa lembaga pendidikan dan tokoh-tokoh ulama. Next. Nah, oke. Jadi pada awal mulanya pendidikan Islam masih terbatas di kalangan keluarga kerajaan karena memang proses Islamisasi hampir di seluruh Nusantara ini itu dimulai dari istana, ya. Jadi mulai dari istana. Jadi raja dulu yang diislamkan, kemudian setelah agama resmi diterima oleh kerajaan, kemudian dengan demikian pasti seluruh rakyat kerajaan itu akan mengikuti jejak rajanya. Jadi seperti itu, ya, Islam, proses Islamisasi di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Selatan. Nah, jadi pada awalnya itu hanya berlangsung di kalangan keluarga kerajaan. Namun perlahan tapi pasti pendidikan ini kemudian dapat diakses secara luas oleh masyarakat yang dibuktikan dibukanya pengajian Islam oleh Abdul Makmur, Datuk Ribandang di Masjid Kalukubodoah di Kerajaan Talo. Nah, jadi Kerajaan Talo, Goa Talo itu adalah kerajaan kembar ya pada masa-masanya. Ya, raja di Goa, mangkubuminya adalah di Talo. Nah, itu. Jadi awal mula ini Datuk Ribandang memberi pengajian di Masjid Kalukubodoah di Kerajaan Talo. Nah, kemudian Masjid tertua juga yang ada di Katangka, Kabupaten Goa. Itu. Jadi inilah awal pertama. Baik. Next. Aman. Ya, simpan kamu. Iya. Iya, berbunga itu sekolah 1. Nah, tetapi sangat disayangkan ya. Jadi belum berlangsung beberapa lama proses pendidikan Islam di Kerajaan Goa Talo ini harus terhenti. Mengapa? Karena diperhadapkan dengan perang melawan VOC yaitu Belanda pada tahun 1660 sampai 1699 yang dikenal dengan Perang Makassar, di mana Kerajaan Goa Talo mengalami kekalahan yang berpengaruh terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam yang sedang berkembang atau sedang berlangsung. Jadi waktu itu Islamisasi sedang berproses, tetapi dalam situasi kondisi yang demikian tiba-tiba kita diperhadapkan dengan imperialisme Eropa. Dalam hal ini datangnya invasi dari asing, dari Belanda yaitu VOC. Sehingga kita Islam di Sulawesi Selatan terpusat untuk menghadapi penjajahan VOC sehingga berpengaruh terhadap proses perkembangan pendidikan Islam di masa itu, terutama di tahun 1660 sampai 1699. Itu yang menyebabkan. Oke, next. Nah, meskipun demikian,
Di beberapa kerajaan lain di pedalaman Sulawesi Selatan seperti di Maros, Rapang, Sidrap, ya, Tosora, Wajo, Mandar, proses pendidikan Islam, pengajian Islam itu tetap berlangsung walaupun tidak sesemarak sebelumnya. Faktornya karena Islam menghadapi kekuatan baru dari penetrasi penjajahan Belanda, tetapi ya masih berlangsung di beberapa tempat. Nah, ini yang kemudian membuat beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu penerimaan Islam juga tidak bersamaan, ya. Nah, oke. Next. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai pesantren, ya. Coba sebelumnya. Slide sebelumnya coba. Ya. Oleh karena itu di Sulawesi Selatan pendidikan Islam mengalami stagnasi hingga tahun 1928 yang ditandai oleh kedatangan Andre Guruta Haji Muhammad As'ad. Nah, ini. Jadi ulama kelahiran Mekah yang berdarah Bugis kembali ke Tanah Wajo, mendirikan sekolah Islam yang diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah tahun 1953 yang kemudian berganti nama menjadi Pesantren As'adiyah Sengkang. Nah, disinilah awal mula cikal bakal pendidikan Islam itu menjadi booming, ya, setelah kedatangan Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad dari Mekah, kemudian dia mendirikan sekolah Madrasatul Arabiyah Islamiyah di Sengkang. Kemudian disinilah kemudian awal mulanya, embrionya itu kemudian banyak orang datang menuntut ilmu, kemudian nanti akan tersebar ke Sulawesi Selatan alumni-alumninya. Tapi dibangun pondasinya oleh Andre Guruta Haji Muhammad As'ad di Sengkang, ya, dengan yang pertama diberi nama adalah Sekolah Islam Madrasah Arabiyah Islamiyah, yang kemudian menjadi pesantren As'adiyah Sengkang yang terkenal yang melahirkan banyak ulama sesudahnya. Oke, baik. Next. Nah, pesantren As'adiyah inilah yang kemudian melahirkan ulama-ulama besar di Sulawesi Selatan, bahkan untuk kawasan timur Indonesia. Sekaligus juga menjadi genealogi pendidikan Islam di Sulawesi Selatan untuk periode selanjutnya. Jadi boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam yang berdiri setelahnya tanpa dipengaruhi inspirasi dari As'adiyah Sengkang ini. Ya, jadi itu. Jadi hampir tidak ada satupun lembaga pendidikan yang berdiri setelahnya tanpa dipengaruhi inspirasi dari pesantren As'adiyah Sengkang. Itu. Next. Oke, selanjutnya. Dari lembaga pendidikan Islam yang diinspirasi oleh pesantren As'adiyah ini, seperti Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad, seperti yang disampaikan tadi juga oleh Dr. Mansur, Dede Imam Koso, yang didirikan oleh Andre Guruta Haji Ambok Dale. Pondok Pesantren Al-Furqan yang didirikan oleh Andre Guruta Haji Muhammad Abdullah Pak Baja. Pondok Pesantren Yasrib yang didirikan oleh Andre Guruta Haji Daud Ismail. Dan Pondok Pesantren Darul Hufaz yang didirikan oleh Andre Guruta Haji Landre Said. Nah, jadi inilah yang kemudian ya dari As'adiyah Sengkang itu kemudian menyebar tokoh-tokoh ulama kita ini, ya,
mendirikan beberapa pesantren pendidikan Islam dalam memajukan mencetak ulama ya intelektual di Sulawesi Selatan dari beberapa lembaga yang kita sebutkan ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi pusat ya kader dari pendidikan, terutama yang kemudian terkenal dengan organisasi Darud Dakwah wal Irsyad yang bernapaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Oke, next. Nah, boleh dikatakan bahwa lumbung pendidikan agama Islam di Sulawesi Selatan itu adalah ya antara lain Sengkang, Rapang, ya karena memang kalau di Rapang ini, di Sidrap ini, ya kota pendidikan pertama itu ada di Rapang, ya kemajuan pendidikan itu ada di Rapang tempatnya. Kemudian di Maros, di Pulau Salemo, Pangkep, dan Polman. Nah juga di Bone. Nah di Bone ini tokohnya Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman. Dari tahun 1921-1996, pesantren yang terkenalnya itu adalah pesantren Al-Junaidiyah Biru. Al-Junaidiyah di Kampung Biru, Kabupaten Bone. Jadi pendidikan di Kabupaten Bone itu diinisiasi, kemudian perkembangan dan sejarahnya, ya tokoh-tokohnya antara lain adalah Andre Gurukta Kiai Haji Junaid Sulaiman. Ya, dengan mendirikan pesantren Al-Junaidiyah Biru di Kabupaten Bone. Baik, next. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa ulama-ulama yang melahirkan ya cendekiawan-cendekiawan Muslim, ya tokoh-tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Selatan itu adalah sangat diwarnai oleh tokoh ulama yang memberi warna atas pembinaan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, terutama para paruh abad ke-20. Siapa itu? Ya terutama mereka yang menurunkan keilmuan kepada ulama di Sulawesi Selatan. Antara lain Syekh Umar Hamdani Al-Maghribi, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Ahmad Nashirin, Syekh Abrar, Sayyid Ahmad Syarif Al-Sanusi, Syekh Abdul Rashid Al-Bugisi. Ini ayah dari Andre Gurukta Kiai Haji Muhammad As'ad, yaitu Syekh Abdul Rashid Al-Bugisi. Ini perlu kita ketahui. Kemudian Syekh Malawa Al-Bugisi. Saya tidak tahu ini Malawa dari Maros barangkali ini. Ya, Syekh Malawa Al-Bugisi, Syekh Abbas Abdul Jabbar Al-Bugisi, dan Syekh Ambok Welang Al-Bugisi. Nah, tokoh-tokoh ini sebenarnya mereka menuntut ilmu di Mekah, ya. Kemudian para alumni-alumni dari Madrasatul Arabiyah Islamiyah yang kemudian pesantren As'adiyah melanjutkan pendidikan ke Mekah, mengaji ke Mekah. Akhirnya setelah selesai kembali ke Sulawesi Selatan untuk membina pendidikan Islam. Inilah yang mewarnai mereka semua. Ini dapat diketahui dari pelacakan sejarah Islam yang kita kaji. Baik, next. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem kurikulum pembelajaran? Tentu ya pada awal-awal sebagai pendidikan asli Indonesia, sistem pembelajaran pada awal perkembangan Islam dalam bentuk pengajian di masjid, di langgar, surau dengan model halaqah. Apa itu model halaqah? Yaitu murid mengelilingi gurunya jadi mengaji, atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan mengaji tudang. Itu pendidikan yang paling asli pertama dalam sejarah pendidikan kita itu adalah dengan sistem halaqah. Ya, mengaji tudang yang seperti mana kita
Guru di tengah, kemudian murid-muridnya mengelilingi gurunya. Itu asli pendidikan kita. Nah, kemudian berkembang dengan membangun pondok pesantren dengan santri mondok di sekitarnya, pesantren yang biasa dikenal dengan boarding school. Nah, mata pelajaran yang dipelajari pada umumnya waktu itu sebagai sistem pendidikan tradisional adalah kitab kuning. Ya, saya tidak pernah belajar kitab kuning karena saya tidak belajar di madrasah ya. Tidak pernah di pesantren. Nah, mereka yang di pesantren ini sangat familiar dengan kitab kuning, kitab gundul. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Andre Guruta Ki Haji Muhammad As'ad di Masjid Jami. Masjid Jami Sengkang pada tahun 1930 sebelum mendirikan Madrasah Arabia Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya pondok pesantren As'adiyah Sengkang yang telah melahirkan ulama-ulama terkenal di Sulawesi Selatan. Ya, jadi pendidikan Islam ini juga sebenarnya sudah mengalami proses modernisasi, ya, dari masa tradisional kemudian masuk ke sistem pendidikan madrasah, ya, sistem klasikal, terutama setelah kita mendapatkan pengaruh dari Barat, sistem pendidikan Belanda dalam kurikulum yang diterapkan, terutama setelah lahirnya kebijakan pendidikan politik etis, ya. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, semua pendidikan, baik pendidikan yang dikelola oleh Perubumi, ya, dikelola Perubumi, kemudian mengikuti pendidikan sistem yang diterapkan oleh pendidikan Belanda, yang kemudian melahirkan ordonansi sekolah liar. Tetapi persoalan ini ya tidak bisa kita bicarakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Panjang prosesnya bagaimana lembaga-lembaga ini kemudian mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu melalui regulasi-regulasi yang ada. Baik, next. Terus, oke. Terus ada terputus, sepertinya ada terputus slide-nya. Ya, oke. Nah, bagaimana kurikulum Madrasah Arabia Islamiyah? Ya, ini antara lain dapat kita lihat ya, yang dipelajari waktu itu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqh, ada ilmu usul fiqh, ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu syarh, ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu mantik, sedangkan ada juga ilmu tambahan. Ada 2 kelompok pelajaran tambahan, ya, mata pelajaran yang bersifat agama dan yang bersifat umum. Yang bersifat agama yaitu ilmu akhlak, ilmu faraid, ilmu arud, ilmu dakwah dan praktek dakwah. Sedangkan yang bersifat umum tambahan yaitu ilmu bumi, ilmu hayat, ilmu alam dan ilmu geografi. Nah, arah kebijakan pembaruan pendidikan modern, ya ini sudah masuk pendidikan modern ya, telah memasuki babak baru dalam sistem pendidikan Islam. Dari tradisional ke modern dengan sistem klasikal seperti yang saya sampaikan tadi. Penyusunan jadwal, mata pelajaran, pembagian tugas mengajar guru atau ustaz sudah terorganisir dengan baik setelah memasuki sistem pendidikan modern dengan sistem klasikal. Baik, next.
Nah, dari sinilah kemudian Madrasah Arabia Islamiyah, kemudian murid-muridnya yang telah sukses, kemudian tersebar di daerah selatan, mereka mendirikan pesantren DDI di Mangkoso baru oleh Andre Guruta, Abdurrahman Amdok Dale, Andre Guruta Haji Daud Ismail mendirikan pesantren Yasrib di Sopeng, Andre Guruta Haji Abdullah Pak Bajak mendirikan pesantren Al-Furqan di Parepare, dan Andre Guruta Haji Muhammad Said Tahfiz mendirikan pesantren 77 di Bone, serta Andre Guruta Haji Haruna Rashid di Benteng Sidrap. Itu beberapa tokoh ya, kemudian berjasa besar di dalam proses Islamisasi dan sekaligus proses pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya. Ya, sehingga kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka ya di dalam mendidik ya, mengembangkan pendidikan Islam yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh ulama Sulawesi Selatan yang kita banggakan dan kita cintai. Baik, next. Oke. Sebagai kesimpulan bahwa keberadaan Madrasah Arabia Islamiyah yang didirikan oleh Andre Guruta Haji Muhammad As'ad di Sengkang Wajo adalah merupakan embrio pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang telah melahirkan ulama secara masif. Selama kurang lebih 1 abad yang lalu, lembaga pendidikan Islam As'adiyah ini telah menjadi penyangga terciptanya basis intelektual Islam dan kader ulama di Sulawesi Selatan. Itulah beberapa cuplikan yang sempat kita bahas pada malam ini sebagai pengantar diskusi kita. Ya, tidak banyak yang bisa kita bahas dalam waktu kurang lebih 30 menit. Tapi insya Allah kita akan tetap memberikan pencerahan sebagai akademisi dalam ilmu pengetahuan kesejarahan, khususnya sejarah pendidikan Islam. Karena orang yang pandai menghargai sejarah adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang pandai menghargai sejarah bangsanya. Saya kira itu ya dari saya. Semoga dapat memberikan pencerahan pada kita semua, sekaligus kita bisa berbagi. Ya, mungkin sebentar oleh host, oleh moderator, Adinda Society Profesor Dr. Ismail bisa memandu, kemudian bisa berkembang, ya kita sharing bersama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host, pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ansar, Bapak Ibu sekalian. Dari 2 paparan ini sebenarnya sangat terkait antara satu dengan yang lain. Prof. Ansar melihat secara umum bagaimana pendidikan Islam di Sulawesi Selatan dan bahkan mengajukan satu fakta sejarah bahwa justru keberadaan Madrasah Arabia Islamiyah di Sengkang yang hari ini kita kenal dengan As'adiyah itu kemudian menjadi cikal bakal keberadaan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Kalau dalam disertasi Prof. Rahman Geteng disebut genealogi pendidikan Islam Sulawesi Selatan adalah As'adiyah. Salah satu murid langsung dari Guruta As'ad Al-Maghfurullah, beliau adalah Andre Guruta Ambodale. Ini kemudian turun dalam bentuk organisasi yang kita sebut dengan Darud Da'wah wal Irsyad. Tadi dikemukakan ada lagi murid-muridnya yang lain, ya ada yang
dalam bentuk pondok pesantren Darul Istiqomah, ada itu Darul Istiqomah di Macopa, lalu kemudian Darul Hufaz di 77 atau di Bone, lalu kemudian muridnya murid ya turunlah kemudian pesantren Al-Ikhlas Ujung di Bone ya, lalu kemudian banyak lagi yang lain. Silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan baik melalui live Zoom maupun live Facebook, bagian di Facebook boleh mengetikkan pertanyaan-pertanyaan di sini, sementara Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mau memberikan pertanyaan melalui Zoom boleh mengetikkan atau boleh raise hand dan akan nanti disampaikan kepada siapa, apakah ke Prof. Ansar ataukah ke Dr. Mansur. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Ya, jadi silakan pertanyaan diajukan, nanti saya akan mohonkan kepada para panelis kita, ada 2 panelis kita, lalu kemudian setelah itu ada menjawab pertanyaan. Setelah selesai jawaban pertanyaan akan kemudian closing statement dan kita akhiri hari kedua rangkaian seminar nasional kita. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Bisa terdengar suara saya, Prof? Ya, ya, suaranya jelas di sini. Oh ya. Menarik sekali dari kedua pembicara, baik dari Pak Dr. Mansur maupun dari Prof. Anhar sendiri. Karena saya terus terang masih awam dalam hal sejarah. Saya dari Bima, Bapak-bapak, dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Bima, karena kebetulan juga kemarin silaturahmi ke Stay Dede Sidrap. Alhamdulillah udah sampai di rumah dengan selamat tadi pagi. Terkait dengan pemaparan sejarah pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, barangkali yang ingin saya tanyakan terkait dengan peran lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam yang ada di sana, kaitannya dengan perjuangan merebut kemerdekaan. Karena biasanya di beberapa wilayah di Nusantara, lembaga pendidikan itu juga memiliki peran yang sangat vital di dalam mengkonsolidasikan masyarakat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, itu yang barangkali pertanyaan singkat yang bisa kami sampaikan kepada Bapak para narasumber. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Silakan. Permisi Prof. Ya, berturut-turut Pak Adnan, kemudian Pak Nur Adil. Silakan Pak Adnan. Terima kasih. Alhamdulillah. Di 2 finalis ini sangat tertarik dalam persoalan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terutama di Sulawesi Selatan. Kami juga mohon maaf sebelumnya, kami dari Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto yang arah ke selatan, yang berada di dataran tinggi ya, orang mengatakan dataran tinggi, dan orang mayoritas Islam di situ, tetapi kalau kita berbicara dalam tingkat sejarah, lembaga-lembaga dan para ulama-ulama yang notabene ini berada pada daerah-daerah Bugis. Kami memang di daerah Jeneponto mungkin adalah pejuang-pejuang, bahkan lembaga termasuk di selatan, terkhususnya Kabupaten Jeneponto ini, itu adalah mayoritas. Orang mengatakan kalau di Mekah adalah Serambi Madinah,
dan di Jeneponto itu adalah bagian dari Islam di Madinah juga karena mayoritas, tetapi tidak melihat dari bagaimana para orang-orang Jeneponto ini melahirkan para ulama. Nah, mungkin sedikit dari pemaparan materi yang pertama dan kedua, mungkin bagaimana sistem kelembagaan ini sehingga terkadang di sejarah-sejarah itu cuma terkadang dilihat adalah mayoritas orang Bugis yang melahirkan para ulama. Padahal para ulama-ulama yang ada di Jeneponto seperti ada yang bagian-bagian Datuk begitu apa dan itu semua itu kan adalah bagian dari para ulama. Mungkin bagaimana perkembangan itu. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan. Selanjutnya Pak Nur Adil. Silahkan Pak Nur Adil. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya mungkin saya terlambat mengikuti pemaparan atau presentasi yang disampaikan pada malam hari ini. Namun paling tidak saya agak sedikit mendengar beberapa penjelasan terakhir tadi. Saya ingin tanyakan adalah mungkin kedua finalis tadi kaitannya dengan pergerakan para gurutta ini menyebarkan agama Islam atau pendidikan agama Islam, yang langkah-langkah yang mereka atau hikmah yang mereka lakukan yang bisa dijadikan sebagai jadikan sebagai contoh untuk mungkin yang generasi sekarang yang mereka lakukan sehingga masih mampu untuk kita lakukan atau kita contohi ya, karena dilihat dari pergerakan mereka sangat luar biasa menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah selatan. Nah, apakah ada hal-hal yang perlu memang kita petik daripada pergerakan mereka itu yang bisa dijadikan contoh untuk kita sebagai generasi selanjutnya? Saya kira itu saja untuk terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Nur Adil. Bapak Ibu sekalian, tadi berturut-turut 3 pertanyaan dari Pak Irwan, Pak Adnan, Pak Nur Adil. Mohon berkenan panelis kita, ada 2 panelis kita, Pak Dr. Mansur dan Pak Prof. Ansar. Mohon berkenan untuk memberi respon ataupun juga jawaban pertanyaan dan sekaligus closing statement menutup dari diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, saya mulai dari Pak Dr. Mansur. Mic-nya mungkin Ustaz belum dibuka. Ya. Terima kasih dari pertama Pak Irwan dari STIT Bima. Beliau meminta hubungannya dengan ulama kita ini, penyebar Islam, pendidikan Islam, kaitannya dengan mengusir penjajah. Tadi memang sedikit sekali saya singgung di awal karena kami tidak ingin ikut membahas bagaimana pergolakan DDI terhadap penjajah. Sebenarnya ide Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Nambodale selaku pembina Madrasah Arabia Al-Islamiyah yang ada di Manposo melihat realitas bahwa Westerling pada waktu itu akan kembali menjajah Indonesia. Bahkan terjadi di Sulawesi Selatan yang kita kenal korban 40.000 jiwa yang diabadikan dalam sejarah di Sulawesi Selatan. Melihat kondisi yang seperti ini, maka Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Nambodale menginisiasi suatu pertemuan yang terlaksana di Kabupaten Sopeng, di Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng sekarang itu
dengan alasan Maulid, melakukan perayaan Maulid. Di dalamnya ada musyawarah alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana penguatan-penguatan yang ada di dalamnya, menyusun strategi, membentuk organisasi untuk membendung adanya penjajah ingin kembali di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu ada beberapa buku yang mencatat dalam ini, antara lain yang dikarang oleh Guru Profesor Haji Abdul Mistabri. Ada juga beberapa buku-buku yang terbit baru, itu dijelaskan di situ. Jadi memang bahwa DDI itu sebagai bertransformasi menjadi organisasi, salah satu tujuannya adalah membendung kembalinya penjajah di Indonesia, khususnya di Selatan. Itu barangkali secara singkat. Kemudian Pak Adnan agaknya kurang bagus tadi pertanyaan saya terima, agak ya ada sedikit gangguan untuk di signal barangkali di kami ini. Oleh karena itu saya terus ke Pak Nur Adil. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para ulama kita dalam menyebarkan pendidikan Islam. Guru Tambok Dale, dan itu diwariskan kepada kami generasi awal, generasi sampai generasi yang ada sekarang ini, selalu ada pesannya jika melakukan pertemuan perayaan Maulid, perayaan apa di sekolah, penamatan di sekolah, apa pesannya? Jangan berpisah dengan pemerintah. Nah, itu yang pertama. Saya kira dari awal tadi, dari sejarah yang dikemukakan oleh Prof. Ansar itu, kaitannya bagaimana Islam itu, Islamisasi di Sulawesi Selatan ini, yang diislamkan dulu ada para raja-raja. Kemudian raja itulah yang manakala rajanya mengakui dan menerima, maka semua rakyatnya menerima. Nah, seperti itu juga dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, sehingga karena pemerintahan sudah aman, maka beliau mengatakan bahwa jangan berpisah dengan pemerintah. Kemudian selanjutnya, kalau di DDI, Darul Da'wah Irsyad, yang sempat saya ingat dan saya catat bahwa dakwah itu berjalan, ya dakwah. Ada banyak informasi yang kami terima bahwa Guru Tambok Dale itu awalnya kalau mengunjungi suatu tempat atau kampung atau wilayah, melakukan dakwah seperti halnya peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj itu, dan melakukan pengajian yang ada di situ berulang-ulang, kemudian mendirikan cabang di situ, cabang organisasi sekaligus madrasah, ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat itu, kemampuannya. Apakah ya madrasah diniyah awaliyah atau madrasah formal seperti ibtidaiyah atau sanawiyah. Itu kalau itu dari awal pembentukan seperti itu. Kemudian dalam sekarang ini tentu kita lihat, karena Guru Tambok Dale itu tahun 90-an beliau berpulang ke rahmatullah, dan itu diwariskan secara terus-menerus generasinya bahwa berdakwah itu adalah bagian dari mendirikan pendidikan. Yang terakhir mungkin yang ketiga yang saya ingin sampaikan ke Pak Nur Adil, bahwa kembangan pendidikan di lingkungan DDI itu
tidak terlepas dari kader-kader atau alumni-alumni dari DDI manakala berada di suatu tempat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, mendirikan sekolah dengan nama DDI. Ini terakhir teman saya juga dari alumni Mantoso yang berdomisili di Tangerang Selatan. Saya pernah berbincang Pak Dr. Saifuddin Zuhri, orang baru, dosen di PT IKI, tapi di DPK di PT IKI dari UIN Jakarta. Di situ mendirikan pondok pesantren sebagai bentuk tanggung jawab untuk melestarikan dan meneruskan pendidikan Darud Da'wati wal Irsyad. Jadi sekarang ini sudah ada di Tangerang, di wilayah Jakarta, pondok pesantren Babus Salam namanya, pondok pesantren Darud Da'wah Irsyad Babus Salam. Saya kira inilah barangkali jawaban. Mohon maaf Pak Dr. Adnan dari YAI pertanyaan Ponto agak terputus tadi ini Ustaz, terkait kelembagaan. Saya kembalikan kepada host. Jadi seperti apa kelembagaan pendidikan Islam? Ya mungkin seperti di DDI ya, kalau tadi kita bisa simpulkan mungkin dimulai dari Madrasah Arabia Islamiyah itu di zaman Guruta, tapi boleh jadi mungkin bagaimana di Ajat Pareng atau di Sidendren Rapang kelembagaannya sendiri. Silakan Ustaz. Iya, jadi setelah bertransformasi menjadi organisasi, ya, organisasi bahwa organisasi DDI ini lembaga-lembaga pendidikan diperkuat oleh organisasi. Kemudian dalam hal ini di Sidenden Rapang madrasah yang didirikan, madrasah yang adalah madrasah kalau MAI sekarang ini tidak ada lagi istilah MAI, tapi madrasah diniyah awaliyah, madrasah diniyah wusta, dan madrasah diniyah ulia. Itu non formal. Sekarang yang formal itu seperti Raudatul Atfal, ya, Raudatul Atfal, kemudian madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Itu yang ada di Kabupaten Sidenden Rapang, dan ini juga ada banyak sekolah-sekolah yang ada di wilayah Ajat Pareng ini. Lembaga pendidikan formalnya itu tadi mulai dari RA sampai dengan perguruan tinggi. Ya, terima kasih Bapak Dr. Mansur telah menguraikan bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan juga mengemukakan yang terakhir bahwa kelembagaan dengan nama Madrasah Arabia Islamiyah sendiri telah tidak digunakan nama itu, bahkan kemudian mengikuti format terkini, tidak lagi hanya madrasah sekolah, tetapi juga ada madrasah diniyah yang dikelola, ada pesantren, bahkan kemudian sampai ke perguruan tinggi. Jadi tipikal Darud Da'wah wal Irsyad ini kemudian mulai dari taman kanak-kanak ataupun Raudatul Atfal, dan sekarang kemudian sampai perguruan tinggi. Yang kedua, tidak lagi hanya di Sulawesi Selatan ke timur sampai di Merauke, bahkan dari dulu sudah ada di Pulau Kijang di Riau, lalu kemudian sekarang sudah ada di Jabodetabek, ya, ada alumni DDI yang turut juga mengembangkan syiar Islam melalui Darud Da'wah wal Irsyad. Selanjutnya kami mohonkan kesediaan Prof. Ansar, silakan Prof. Terima kasih. Kembali pertanyaan ya. Bapak, ya Saudara Nur Adil, ada pertanyaan yang menarik di sini. Ya, di masa lalu dalam mengembangkan dan menyebarkan agama dan mengajarkan agama, kita menghasilkan intelektual Islam, ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama.
Tetapi sekarang untuk mendidik ulama itu ya sangat susah. Mengapa dulu bisa dicetak? Kalau jenderal 1 atau 10 jenderal yang meninggal bisa dicetak dalam waktu sekejap, satu ulama yang tidak ada yang meninggalkan kita 1 abad, 100 tahun, puluhan tahun belum tentu lahir seorang ulama. Nah, mengapa bisa terjadi pada masa lalu? Karena keikhlasan dalam mendidik. Lillahi ta'ala, Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale itu mendirikan pondok pesantren tidak dilatari dengan modal entrepreneur, tidak dilatari oleh laba dan rugi, tetapi karena betul-betul lillahi ta'ala untuk mengembangkan agama. Kemudian ya keikhlasan sehingga ilmu yang diajar Hilang suaranya, Prof. mengaji yang mondok, ya. 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 Terpotong, hilang suaranya, Prof. Ya, sepertinya koneksi di tempat Prof. Ansar agak terputus-putus. Silakan dilanjut kembali, Prof. Ansar. Oh ya, didengar suara saya? Ya, sudah bagus kembali, Ya. Prof. Silakan. Ya. Baik. Jadi itu tadi mengapa para kiai, para Andre Gurukta itu berhasil mencetak ulama-ulama terkenal? Karena itu tadi di dalam mendidik, mengajarkan, mendirikan lembaga pendidikan itu betul-betul karena keikhlasan dengan jiwa tawadu untuk mengembangkan Islam. Sehingga murid yang belajar juga mendapatkan barokah. Sehingga ilmu itu akan meresap masuk ke dalam jiwa relung para santri. Sehingga ilmu itu betul-betul meresap menjadi bagian dari jiwa daripada santri. Sehingga itu berkembang dan menjadi barokah. Nah, sekarang tidak lagi orang mendirikan sekolah terutama karena profit. Mendirikan pondok pesantren juga karena ada profit. Sehingga itu tidak berkesan, ya, tidak mampu melahirkan ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Halo? Halo, bagus Prof. Ya. Jelas Prof. Nah, itu satu faktor. Nah, sekarang faktornya itu sehingga banyak sekarang bahkan kalau misalnya melahirkan, saya tidak bisa mengatakan bahwa seorang ulama, tetapi seorang cendekia, ya, cerdas secara intelektual, tetapi tidak cerdas secara sosial, ya. Nah, sehingga melahirkan memang pintar, no cawoca agama, tetapi sikap dan perilakunya tidak bisa menjadi contoh teladan kepada umat. Itu yang sekarang. Kalau dulu tidak, karena faktor keikhlasan, ya, tawadu, ya, kepasrahan. Itu yang membuat para ulama berhasil mencetak kader-kader ulama. Nah, kemudian ada faktor tadi. Nah, memang Adinda ini Adnan, ya, Pak Adnan, dalam lintas sejarah, ya, dalam lintas sejarah saya tidak tahu karena saya mungkin belum menemukan tokoh-tokoh ulama yang lahir dari Jenek Ponto, ya. Semua dalam lembaran-lembaran sejarah yang kita temui khusus untuk Sulawesi Selatan, ya, itu semua berasal memang dari Bugis. Nah, kecuali ya yang terkenal, ya, Syekh Yusuf Al-Makassari, ya. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari ini pun sebenarnya dalam rentang sejarah yang panjang dia tidak lama menetap di Sulawesi Selatan, ya, tetapi dia berkelana ke sana kemari, ya, ke Banten melakukan perjuangan yang kemudian dalam perlawanan Belanda
mulai dari Sulawesi Selatan, kemudian menyeberang ke Jawa, ke Kesultanan Banten, kemudian ditangkap oleh Belanda, melanjutkan perjuangan di Afrika Selatan dan meninggal di sana. Nah, itu yang terkenal. Tetapi dalam sejarah Islam, khusus untuk di Indonesia, itu ditemukan nama-nama seperti tadi, ya, rata-rata di Bugis, kemudian dari Banjar, dari Jawa, dari Banten. Nah, mungkin perlu ada penelusuran sejarah kembali bagaimana peran ulama-ulama yang dilahirkan mungkin dari Jenek Ponto. Adakah dalam lintasan sejarah itu perlu penelitian lebih lanjut karena kami belum mendapatkan datanya. Siapa tokoh ulama yang dari Jenek Ponto? Ya, Al-Amanah Jenek Ponto. Siap. Perlu kita telusuri lebih lanjut. Tugas bersama ya, kita melacak Tugas sejarah. bersama sejarah. Ya. Kemudian tadi, ya betul bahwa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia peran ulama itu sangat besar. Tidak bisa dinafikan. Ya, Arek-Arek Surabaya 10 November 1945 itu adalah berkat ya dari fatwa ulama. Ya, ulama siapa? Ulama NU, ya, Kyai Haji Hashim Asy'ari. Ya, makanya itu lahir lagu perjuangan, ya, Subhunul Watan. Itu lagu perjuangan itu dilahirkan para ulama NU dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk di Sulawesi Selatan, ya. Nah, hanya di Sulawesi Selatan tidak banyak dibahas dalam sejarah bagaimana peran ulama utama itu di dalam perjuangan. Tetapi tetap ada kontribusi para ulama di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, khususnya di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan ini pernah menjadi bagian dari negara Indonesia Timur bikinan Belanda, NIT, ya. Makassar itu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur di masa pemerintahan boneka Belanda. Sehingga waktu itu ulama secara de facto dan de jure berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, nantilah setelah NIT bubar, kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat, kemudian mosi integrasi Muhammad Nasir kembali ke dalam Republik Indonesia, baru kemudian peran ulama itu kembali terlihat ke permukaan. Tetapi kalau di Jawa memang ya mereka terkonsentrasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk Imam Bonjol ya kalau di Sumatera, kemudian Sultan Pangeran Diponegoro, beberapa ulama yang melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan Belanda. Saya kira itu jadi yang jelasnya bahwa sebagai closing statement dalam pembahasan kita mengenai perkembangan Islam di kawasan timur Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa tidak bisa dinafikan dan itu tertulis secara jelas dengan fakta-fakta keras di dalam sejarah bahwa embrio ya atau genealogi ya kelahiran ulama-ulama terkenal di Sulawesi Selatan itu adalah bersumber dari Madrasah Arabiyatul Islamiyah di Sengkang, Kabupaten Wajo yang dikembangkan oleh Kyai Haji Muhammad As'ad yang kemudian menjadi terkenal dengan pesantren As'adiyah Sengkang. Saya kira itu dari saya, moderator, teman-teman. Terima kasih, Prof. Para mahasiswa, para peserta yang ada dalam kesempatan ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya, telah bersedia bergabung bersama kita dalam sharing ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian kesejarahan tentang pendidikan Islam di Sulawesi Selatan secara khusus dan di kawasan Indonesia Timur pada umumnya. Mudah-mudahan ke depan
bisa kita bahas lagi dalam bentuk topik yang lain. Ya, semoga bisa kita menambah wawasan pengetahuan kita tentang kajian-kajian Islam selanjutnya. Sekian, terima kasih. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ansar yang telah memberikan jawaban sekaligus menutup dari uraian beliau. Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah, 1,5 jam kita tuntaskan, dan ini juga semakin menegaskan saya sementara menyelesaikan satu buku yang berjudul Muhammadiyah dan Muhammadiyah NU dan bukan keduanya. Ya, karena banyak ormas di Indonesia bukan Muhammadiyah dan bukan NU. Ya. Ada Asadiyah, ada Darul Da'wah wal Irsyad, ada Al Khairat, ada Matlaul Anwar, ada Al Jam'iyah Al Wasliyah, dan yang lainnya lagi. Sehingga kemudian kalau kita mengikut kepada hipotesis dari sejarawan di Oxford yang menyatakan bahwa sejatinya Indonesia memang yang besar ini dua hal, tadi Muhammadiyah dan NU, tetapi tentu pengaruh lokal dan regional tidak dapat kita lepaskan. Betapa bahwa seperti di Sidrap, guru-guru agama itu 40-60% itu adalah lulusan-lulusan dari STAI DDI, Pangkajenes, dan Rapang. Ini menunjukkan bahwa kontribusi-kontribusi lokal juga memberikan penguatan-penguatan bagi tegaknya NKRI kita. Begitu pula tentu di tempat lain ada Al-Amanah, ada kemudian Yapnas, dan seterusnya, masing-masing memberikan kontribusi bagi masyarakatnya. Sehingga kemudian dalam satu diskusi di University Utara Malaysia, saya kemukakan bahwa tidak semua perguruan tinggi kita harus menjadi world class university, perguruan tinggi berkelas dunia, menghasilkan presiden, menghasilkan jenderal, CEO. Harus ada yang memikirkan imam masjid agung di Sidrap, imam masjid raya di Pangkajene. Ya, kalau bahasa Bugis Sidrap itu kan agak mudah menyebut nama saya, karena ternyata di beberapa tempat di Sidrap itu kurang lebih sama dengan penyebutan nama saya, sehingga Pak Ketua STAI DDI itu sangat lancar, walaupun orang Malaysia agak tersendat kalau menyebut kata weke, tapi kalau Pak Ustaz Mansur sangat lancar sekali, karena ada kosakata lain di Sidrap, ada wete, ada dan sebagainya, sehingga agak mudah. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah kita diskusi ini kita bisa menyimak videonya sekali lagi dan menuliskan dalam bentuk buku bersama-sama, sehingga kita bisa teruskan dalam bentuk kolaborasi penerbitan buku. Dan Universiti Pendidikan Sultan Idris di Malaysia bersedia memberikan satu tempat, satu corner, satu rak buku khusus terkait dengan karya-karya kita bersama. Dan telah dimulai, ada satu karya buku Pak Dr. Mansur dari STAI DDI Pangkajenes dan Rapang, itu sudah disimpan. Jadi nanti kalau orang mau meneliti terkait pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, pendidikan Islam di Indonesia Timur, atau apapun karya-karya Bapak Ibu, dan diakses secara luas melalui perguruan tinggi seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris, karena pengakses mereka itu tahun 2022 ini sekitar 6 juta orang, ya, sama dengan jumlah pemilih di Sulawesi Selatan. Itu menunjukkan betapa kemudian kita boleh bermitra dengan mereka, sehingga karya Bapak Ibu, karya kita semua bisa kita tempatkan di sana. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dua panelis kita, ada Bapak Dr. Mansur, ada Bapak Profesor Dr. Ansar Abdullah yang telah berkenan untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih, kita insya Allah bertemu lagi besok malam dalam hari ketiga dengan panel yang berbeda, dengan topik yang sama, adalah pendidikan Islam Indonesia Timur. Kita akhiri panel kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Segala kekurangan dalam memandu diskusi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih.